Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi ini saya merangkum penelitian tentang Enterprise Risk Management atau IRM dan kaitannya dengan penggunaan derivatif valuta asing untuk lindungi nilai. Intinya, riset ini menguji apakah perusahaan dengan IRM yang lebih matang atau lebih aktif melakukan FX hedging dan bagaimana peran multinationality serta karakter CEO mempengaruhi keputusan tersebut. Risiko nilai tukar muncul saat kurs bergerak dan akhirnya mengganggu penjualan, cash flow, sampai posisi perusahaan. Perusahaan biasanya merespon dengan dua cara, operational hedging lewat operasional multinasional dan financial hedging lewat derivatif seperti forward, future, option, dan swap. Sayangnya, banyak studi masih memandang keputusan ini secara silo, belum sebagai bagian dari tata kelola risiko yang holistik. IRM adalah manajemen risiko yang terintegrasi, di mana risiko diidentifikasi, dinilai, dimitigasi, dan dimonitor secara menyeluruh, bukan terpisah per departemen. Walau IRM sering dikaitkan dengan pengendalian risiko yang lebih baik, bukti empiris tentang dampaknya pada keputusan hedging yang spesifik, khususnya hedging nilai tukar, masih terbatas untuk perusahaan keuangan berskala luas. Itu sebabnya studi ini penting dan dia menguji apakah IRM benar-benar mengubah keputusan penggunaan derivatif valuta asing, apalagi pada perusahaan yang sifatnya multinasional. Tujuan utamanya adalah menguji apakah IRM, baik sekadar adopsi maupun tingkat kematangannya, berpengaruh pada intensitas penggunaan derivatif valuta asing untuk hedging. Lalu riset ini juga memecah analisis berdasarkan multinationality, apakah efek IRM sama pada perusahaan domestik dibanding perusahaan global. Terakhir, studi melihat karakter CEO untuk menjelaskan variasi keputusan hedging pada perusahaan IRM. Nah, metodenya memakai data sampel perusahaan keuangan Amerika Serikat. Totalnya ada 15.297 observasi dari 1.081 perusahaan S&P 1.500 selama 2000 sampai tahun 2020. Sektor keuangan dikeluarkan karena perilaku derivatifnya berbeda. Komponen IRM dan aktivitas hedging banyak ditelusuri dari laporan 10 tahunan. Nah, pengukuran hedging memakai pendekatan text-based, yaitu jumlah penyebutan aktivitas derivatif mata uang di laporan 10K lalu diubah ke LN 1 tambah H agar distribusinya lebih stabil. IRM dibentuk dari 6 komponen yang mewakili praktik tata kelola dan proses risiko CRO, dan risiko, pengawasan dewan, frekuensi assessment, level assessment, dan metode yang meliputi asesmen yang menggabungkan kualitatif serta kuantitatif. Model utamanya yaitu regresi panel OLS dengan fixed effect perusahaan dan tahun plus kontrol karakteristik perusahaan. Hasil utamanya jelas, IRM berhubungan positif dengan penggunaan derivatif valuta asing. Kenaikan 1 unit skor IRM berkaitan dengan kenaikan penggunaan derivatif sekitar 5,87%. Saat IRM diukur sebagai adopsi, sekadar ada atau tidak dampaknya makin kuat, dan IRM yang lebih advance juga meningkatkan penggunaan derivatif secara signifikan. Artinya semakin matang IRM, semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan FX hedging. Temuan tambahannya menunjukkan bahwa IRM bergantung pada konteks perusahaan. IRM relatif terbatas pada perusahaan yang multinationality-nya rendah, tapi justru meningkatkan penggunaan derivatif pada perusahaan yang sangat multinasional dan perusahaan global. Di sisi lain, karakter CEO juga ikut menjelaskan tingkat hedging pada perusahaan IRM. Misalnya CEO perempuan masa jabatan panjang, CEO merangkap ketua dewan, atau punya pendidikan keuangan cenderung terkait dengan hedging yang lebih tinggi. Penulis juga melakukan berbagai uji untuk mengatasi endogenitas dan menyatakan hasilnya tetap valid. Implikasinya, IRM perlu dipahami sebagai mekanisme yang membentuk keputusan risiko secara nyata, bukan sekedar dokumen kepatuhan. Struktur IRM yang kuat, komite risiko dan pengawasan dewan mendukung budaya risiko dan monitoring yang lebih ketat. Untuk perusahaan yang multinasional, IRM sebaiknya membantu memilih kombinasi terbaik antara operational hedging dan financial hedging. Dan karena karakteristik CEO juga berkaitan dengan intensitas hedging,
Aspek kepemimpinan penting untuk dibaca sebagai bagian dari tata kelola risiko. Kesimpulannya, RN yang lebih matang berkaitan dengan peningkatan penggunaan derivatif valuta asing untuk hedging pada perusahaan dan keuangan. Namun, efeknya bergantung konteks. Pada perusahaan multinasionality rendah, perannya lebih terbatas, sedangkan pada perusahaan yang sangat multinasional dan global, efeknya lebih kuat. Tambah lagi karakter CEO tertentu berkaitan dengan intensitas hedging yang lebih tinggi. Jadi, RM dapat dilihat sebagai kerangka tata kelola yang memperkuat keputusan manajemen risiko nilai tukar, terutama saat kompleksitas perusahaan meningkat. Ringkasnya, RM yang lebih komprehensif berkaitan dengan efek hedging yang lebih aktif, terutama pada perusahaan yang sangat multinasional. Ini menegaskan bahwa tata kelola risiko dan faktor kepemimpinan ikut membentuk keputusan penggunaan derivatif. Demikian presentasi terkait review artikel yang terpublikasi nasional atau internasional pada mata kuliah manajemen risiko. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.